Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Yamuger nomor 8 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bukan dengan kekuatan
Hukum Tuhan pada minggu ini ialah hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 145 ayat 17 sampai ayat 21. Kita baca secara responsoria. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dalam satu minggu ini. Hari ini Minggu 6 November 2022 adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Yang kedua, pelayanan ibadah kebaktian minggu. Pelayanan ibadah hari ini 6 November 2022 dapat dilihat dalam warta. Yang ketiga, berita dan pengumuman. Pertama, rapat program tahun 2023 HKBP Harapan Jaya. Berikut jadwal rapat program tahun 2023 yang akan kita laksanakan. Yang pertama, rapat perencanaan program dan anggaran masing-masing seksi kategorial dimulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 13 November 2022. Yang kedua, hasil rapat seksi kategorial dibawakan dalam rapat tingkat dewan
dimulai tanggal 13 November sampai 20 November 2022. Yang ketiga, hasil rapat tingkat dewan akan dibawakan dalam rapat Parhalado pada sermon Parhalado hari Kamis tanggal 1 Desember dan 8 Desember 2022. Yang keempat, hasil rapat Parhalado akan dibawakan dalam rapat Huria hari Kamis 15 Desember 2022 masuk pukul 18 WIB tempat aula gereja. Untuk itu, marilah kita doakan agar rapat penyusunan program kerja dan anggaran ini boleh berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kedua, persembahan ke depan. Pada hari ini Minggu 6 November 2022, di kebaktian pagi, siang, dan sore, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah yang diperuntukkan untuk dana pensiun. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, kita bisa hadir di sini, bisa duduk beribadah, itu bukan karena kebetulan. Karena di dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua adalah di dalam rancangan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan setiap rancangan Tuhan pasti apapun itu, walau kadang bertentangan dengan pikiran kita, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan indah, damai, sejahtera. Karena itu firman Tuhan dalam tema berdirilah teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini
diangkat dari 2 Tesalonik 2 ayat 13 sampai 17. Saya akan baca di tengah-tengah kita. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, supaya kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima, dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara sehari-hari juga. Beban batu yang berat ditimbun. Pertanyaan, ini sudah tertanam, ada lagi beban menekan. Bagaimana ini bisa tumbuh? Aneh toh? Seharusnya segala rintangan harus dibuka, tetapi itu sengaja supaya tidak terbawa oleh keadaan tanah itu kalau hujan. Terus dari mana dia bertumbuh? Yang pertama sekali dia lakukan adalah mencari sumber makanannya ke bawah air, mencari air. Padahal di sana sulit sumber air. Oleh sebab itu akarnya harus mencari bisa sampai 100 meter atau lebih ke bawah sampai dapat air sebagai sumber kehidupannya. Sesudah dapat air, urat akarnya ini akan semakin kuat dan mulailah dia bertumbuh ke atas. Dia sudah memiliki tenaga karena sudah menyatu dengan sumbernya, air tersebut, sehingga tekanan-tekanan beban yang ada di atasnya, dia memiliki kekuatan untuk keluar dan dia bertumbuh. Kalau kita lihat itu seperti pohon pinang tegak lurus, dia bertumbuh dan sampai menghasilkan buah yang tidak mengenal musim, apakah musim hujan atau musim kemarau. Kalau pohon kurma itu selalu bertumbuh dan berbuah, buahnya lezat. Jadi kalau kita mau berteduh di bawah pohon kurma juga enak sekali. Buahnya itu juga mengandung vitamin yang lezat sekali. Demikianlah hidup orang percaya. Apa beban yang menekan kita saat ini? Apa beban yang menekanmu? Yang membuat hidup kita mau putus asa ataukah sakit, penyakit? Yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Ingat, seperti pohon kurma ini, kalau Rasul Paulus juga katakan itu untuk bersyukur, tentu dia tahu. Karena dia juga mengalami hal, dia masuk keluar penjara berulang kali, dia dibully, dia banyak sekali tantangan yang terjadi, baik dari dirinya sakit penyakit itu, juga dari orang lain yang membenci salib Kristus itu. Tetapi dia bertumbuh seperti pohon kurma ini tadi. Oleh karena itu, kalau kita memakai pikiran kita sebagai kekuatan, Amsal 3 ayat 5 berkata, jangan bersandar pada pengertianmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini yang menjadi sandaran kita. Sebab itu berdirilah teguh. Kalau sudah menyatu dengan sumber kehidupan itu, sebagaimana pohon dengan air, akarnya menjadi kokoh, tidak lagi gampang dihempaskan oleh angin, oleh cuaca. Demikian hidup orang percaya tidak akan gampang lagi dihempas, tidak akan gampang lagi untuk dikalahkan, tetapi menjadi orang-orang pemenang. Dan terakhir,
ayat 17. Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Mungkin saudara bisa berduka. Siapapun, tokoh-tokoh di Alkitab itu banyak sekali persoalan. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf yang dikenal sebagai tokoh orang-orang percaya yang dekat dengan Tuhan memiliki persoalan dalam kehidupannya luar biasa. Dari Abraham, apalagi Yusuf, dibully habis-habisan, difitnah, bahkan sampai dituduh dia memperkosa Potifar dan dia dipenjara. Dia pernah melihat di dalam mimpinya bahwa Tuhan akan membuat satu rancangan yang indah, bahwa hidupnya akan menjadi berkat. Dia tidak bersungut-sungut dan berkata, "Engkau Tuhan tidak adil terhadap apa yang kulakukan ini." Tidak bersungut-sungut, tetapi dia fokus pada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Sekarang kita mau merubah paradigma. Jangan fokus kepada hal-hal yang tidak kita miliki atau yang belum kita miliki, membuat kita iri dengan orang lain. Teman memiliki bunga yang indah, kita iri. Padahal kita mempunyai bunga juga, tetapi kita suka iri. Mari berfokus terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan memilih kita. Ini firman Tuhan. Dari sejak semula Tuhan sudah memilih kita. Orang pilihan tentu tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan sendiri dalam mengarungi kehidupan ini. Percayalah kepadanya dengan segenap hati. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan, apapun keadaan yang kami alami di sepanjang waktu, karena cinta kasih Tuhan setia selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, itulah kiranya yang menguatkan, memotivasi kami di dalam menjalani kehidupan kami ini untuk selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Karena kami sudah memperoleh yang paling besar, di mana Tuhan telah memilih dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dan biarlah kami menjadi berkat, supaya hidup kami semakin bercahaya, dimanapun kami berada, bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berikan Tuhan damai sejahtera-Mu kepada kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang membutuhkan pemulihan. Berkati setiap obat yang mereka makan, supaya itu menjadi satu semangat kekuatan daripada Tuhan, boleh pulih kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih juga atas berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan semakin menyertai, memberikan berkat panjang umur dan sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa, jemaat-Mu yang berinya. Kami yakin percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan biarlah kami bisa melihat rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan sambil kita bernyanyi. Ku memberitakannya terus.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama seluruh Parhalado HKBP Harapan Jaya bersama semua petugas ibadah hari ini mengucapkan kepada kita semua jemaat, baik yang mengikuti secara live streaming dan juga yang ada mengikuti secara langsung di gereja ini, selamat hari Minggu, berdirilah teguh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.